Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayyifa Farah Kamila dari kelas J PGMI angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan topik mengenai gamifikasi dalam pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah isu dan tren digital learning. Yang pertama, saya akan membahas orientasi singkat mengenai topik yang saya ambil, yaitu gamifikasi dalam pembelajaran. Nah, gamifikasi dalam pembelajaran ini merupakan pendekatan yang menggunakan elemen dalam game, akan tetapi dalam konteks non-game, seperti pendidikan, meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan juga hasil belajar peserta didik. Nah, gamifikasi dalam pembelajaran ini bukan merubah pembelajaran menjadi sebuah permainan, akan tetapi mengintegrasikan mekanisme dalam game ke dalam aktivitas pembelajaran. Nah, ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk menerapkan gamifikasi dalam pembelajaran ini, seperti Wordwall, Quizizz, Kahoot, dan juga Duolingo. Yang dimaksud menggunakan elemen-elemen dalam game itu yaitu menggunakan seperti level atau tantangan, lalu peringkat, lalu juga ada juga reward atau hadiah apabila kita sudah menyelesaikan level dan juga tantangan. Kemudian, teori pokok yang menjadi landasan dalam gamifikasi pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Behaviorisme ini merupakan fokus pada penguatan melalui penghargaan ataupun hukuman untuk mendorong aktivitas tertentu. Lalu yang kedua yaitu kognitivisme, menekankan pentingnya keterlibatan mental seperti penyelesaian masalah dan pengorganisasian informasi dalam permainan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, teori konstruktivisme, yaitu belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi aktif dengan lingkungan yang sudah sering didukung dalam konteks gamifikasi. Kemudian selanjutnya yaitu tantangan gamifikasi dalam pengembangan pembelajaran di sekolah dasar. Itu ada 4. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Jadi tidak semua sekolah dasar itu mempunyai fasilitas teknologi yang lengkap ataupun juga memadai, seperti laptop ataupun tablet, dan juga biasanya jaringan seperti wifi atau internet lainnya itu belum stabil. Yang kedua yaitu kesiapan guru. Nah, banyak sekali guru yang belum siap atau belum terlatih untuk menerapkan teknologi dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga yaitu distraksi. Ditakutkan siswa itu ke-distract dalam proses gamifikasi ini karena mereka terlalu fokus pada permainannya, tetapi mereka menghiraukan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu keterbatasan pembiayaan. Untuk menerapkan gamifikasi ini butuh biaya yang cukup banyak, yaitu pada saat kita mengembangkan konten ataupun juga menggunakan perangkat. Nah, itu merupakan tantangan yang besar bagi sekolah yang mempunyai keterbatasan dana. Selanjutnya yaitu peluang gamifikasi dalam pengembangan pembelajaran di tingkat sekolah dasar itu ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi. Jadi gamifikasi itu dapat membuat pembelajaran menjadi lebih
menyenangkan dan juga menarik sehingga memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu mendorong pembelajaran interaktif. Jadi elemen yang ada di dalam game seperti poin, tantangan, ataupun reward itu mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dan berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan abad 21. Jadi gamifikasi itu dapat mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kerja tim, dan juga literasi teknologi. Lalu yang keempat ada mempermudah penyesuaian pembelajaran. Jadi gamifikasi itu memungkinkan personalisasi. Konten yang terdapat pada gamifikasi itu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan siswa secara personal. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan daya ingat dan kemampuan. Jadi penggunaan elemen visual, tantangan, dan juga aktivitas interaktif itu dapat mempermudah siswa untuk lebih memahami dan juga mengingat materi yang sudah diajarkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan penjelasan singkat mengenai hasil kajian penelitian terdahulu. Jadi, gamifikasi ini sudah terbukti menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dikatakan berhasil apabila gamifikasi ini sudah menentukan desain yang tepat dan juga mendapatkan dukungan dari guru maupun sekolah, dan juga kesesuaian antara konteks dengan materi yang akan diajarkan. Apabila kita sudah menerapkan elemen-elemen permainan ke dalam gamifikasi untuk pembelajaran ini, maka akan berdampak baik untuk proses pembelajaran pada siswa, yaitu seperti meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan keterlibatan langsung siswa, kolaborasi antara siswa, dan juga meningkatkan hasil belajar siswa. Tentunya gamifikasi ini dapat digunakan di berbagai mata pelajaran seperti matematika, sains, ataupun bahasa. Lalu, gamifikasi tidak hanya digunakan pada sekolah dasar saja, akan tetapi bisa sampai dengan perguruan tinggi. Tentunya, gamifikasi dapat berjalan sesuai tujuan pembelajaran apabila disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Penerapan pendekatan gamifikasi ini tentunya tidak asal-asalan atau langsung diterapkan. Tentunya harus ada persiapan yang matang dari guru maupun pihak sekolah. Apabila sudah terlaksana dengan baik, maka hasilnya akan meningkat juga kepada siswa. Ini merupakan rangkuman yang telah saya ambil dari 4 artikel kajian penelitian terdahulu. Berikut adalah bukti artikel dan juga link yang sudah saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.